Film ini menceritakan 3 pencuri kelas teri yaitu Rocky, Manny, dan Alex. Rocky adalah remaja perempuan broken home yang mempunyai pacar bernama Manny dan temannya Alex diam-diam menyukai dirinya. Mereka berencana pindah ke California karena ingin merubah nasib. Agar rencananya terwujud, mereka berniat merampok rumah yang menurut informasi di sana tersimpan banyak uang cash, di mana si pemiliknya seorang pria tunanetra, mantan tentara yang mengalami kebutaan akibat terkena serpihan granat waktu perang di Irak. Namun bukan hanya uang saja, si pria tua itu menyembunyikan sesuatu di dalam rumahnya. Inilah Don't Breathe. Pada awal film diperlihatkan mereka sedang mencoba merampok sebuah rumah mewah. Dalam rumah tersebut banyak disimpan barang-barang berharga yang menjadi sasarannya. Ada jam Rolex, perhiasan, bahkan sandal pun mereka gasak. Singkat cerita, dari hasil curian itu, Manny menjualnya kepada seorang penadah. Namun si penadah membeli barangnya dengan harga murah yang membuat Manny sedikit marah. Di dalam pertikaian, si penadah menyarankan jika mau dapat uang banyak, maka yang dicuri harus uang, bukanlah sebuah barang. Dan dia memberikan informasi tentang target curian yang lebih menjanjikan, yaitu rumah seorang veteran tentara di sebuah kawasan perumahan sepi yang mana menyimpan uang cash sebanyak $300.000 dari uang asuransi kecelakaan anak perempuannya. Dari informasi tersebut, Manny langsung memberitahukan kepada kedua temannya. Namun Alex tidak setuju karena takut. Dia tahu jika tertangkap melakukan pencurian di atas $10.000, mereka bisa mendapat ancaman hukuman 10 tahun penjara. $300K over this guy's daughter. Jesus. Daughter dies. Went through cash. Above 10K it's major larceny. Di sana Rocky menceritakan keadaan di dalam rumahnya yang sudah sangat kacau. Ibunya sudah tidak peduli lagi dengan dia dan adiknya. Karena itu, Rocky ingin sekali pindah ke California membawa sang adik. Dari situ, Alex merasa iba dan akhirnya setuju untuk melakukan pencurian. Setelah rencana dan persiapan sudah matang, mereka mengawalinya dengan menyimpan kamera pengawas yang memperlihatkan kondisi rumah target. Keadaan rumah itu sangat sepi karena dihuni oleh seorang pria tua tunanetra dan anjingnya saja. Hal tersebut meyakinkan mereka bahwa akan sangat mudah untuk melakukan aksinya. Mereka beraksi pada malam hari ketika kondisi rumah gelap dan menganggap bahwa si kakek tunanetra sudah tidur. Dengan hati-hati mereka memasuki halaman rumah dan harus berhadapan dengan anjing buasnya. Namun mereka sudah antisipasi dengan menyiapkan sepotong sosis untuk si Doggy yang sudah diberi obat bius. Tak harus menunggu lama, anjing itu memakannya lalu pingsan. Rocky, Manny, dan Alex menjelajahi setiap pintu rumah dan berusaha membukanya. Namun mereka tidak bisa membuka setiap pintu yang ada. Tak berhenti di situ, mereka kembali mencari jalan masuk lain dan ditemukan jendela yang bisa Rocky masuki dengan memecahkannya. Alex memberitahu Rocky bahwa dia hanya memiliki waktu 30 detik untuk mematikan alarm. Ketika memasuki rumah, mereka membuka sepatu agar langkahnya tidak terdengar. Dengan hati-hati dan perlahan, mereka menelusuri seisi rumah. Di sana, Manny berhasil menemukan si kakek tunanetra yang sedang tidur di kamarnya. Lalu mencoba membiusnya dengan mencampurkan cairan dalam botol plastik. Manny sempat kaget karena si kakek terbangun dengan suara botol plastik. Namun si kakek tidak menyadari keberadaan Manny. Dia hanya mematikan video anak perempuannya yang dia putar dan tidur kembali.
Setelah tugasnya selesai, Manny kembali kepada kedua temannya. Mereka melihat sebuah ruangan tergembok yang dianggap tempat penyimpanan uang yang mereka cari. Mereka pun mencoba membuka gembok itu dengan linggis, namun tidak berhasil. Lalu Manny mengeluarkan pistol, yang mana dia belum pernah menggunakan pistol sama sekali. Hal itu membuat Alex ketakutan, sehingga dia memperingatkan kedua temannya daripada harus menggunakan pistol, lebih baik berhenti melakukan aksinya, ditakutkan terjadi sesuatu di luar kendali. Namun, Manny dan Rocky tidak menggubris peringatan Alex. Manny malah menembakkan pistolnya ke arah pintu tersebut. Melihat itu, Alex semakin ketakutan dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Ketika mau memasuki ruangan itu, si kakek tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Mereka mencoba tetap tenang dan mundur perlahan menjauhi si kakek. Merasa memegang pistol, Manny menodongkan pistolnya sembari menyuruh si kakek untuk diam di tempat atau dia akan menembaknya. Ancaman Manny tidak membuat si kakek gentar. Dia terus berjalan ke arah Manny. Di sana Manny bingung harus berbuat apa. Dan inilah yang terjadi. Manny sudah tidak bisa berkutik lagi dan memohon untuk diampuni. Sementara Rocky sangat ketakutan. Dia hanya diam saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba mendengar suara tembakan, Alex yang tadi pergi meninggalkan dua temannya kembali masuk untuk melihat apa yang terjadi. Di sana, Alex melihat si kakek mengunci pintu depan. Sambil ketakutan, dia pergi ke dapur untuk bersembunyi. Si kakek juga menutup jendela yang telah dipecahkan Rocky. Tak berselang lama, dia menerima pesan dari Rocky bahwa si kakek tunanetra menembak Manny hingga tewas dan Rocky sedang bersembunyi di dalam lemari. Setelah merasa sudah menutup semua jalan masuk di rumahnya, si kakek memastikan uangnya yang disimpan di brankas. Yang secara kebetulan brankasnya disembunyikan di balik lemari di mana Rocky bersembunyi. Sehingga dengan tidak sengaja, Rocky melihat password brankas tersebut. Setelah dipastikan uangnya masih ada, si kakek pun membereskan jasad Manny. Dan saat itu Alex menghampiri Rocky di lemari. Alex mengajak Rocky untuk segera melarikan diri. Tetapi Rocky memilih membuka brankasnya lebih dulu karena tujuannya sudah di depan mata. Rocky mengambil seluruh uang yang ada di brankas yang ternyata jumlahnya lebih besar dari yang mereka tahu, yaitu $1 juta. Setelah mengambil seluruh uangnya, Rocky segera pergi bersama Alex ke ruang bawah tanah untuk melarikan diri melalui pintu gudang. Dalam keadaan gelap di gudang, mereka berdua mencoba mencari pintu keluar. Tak menyangka mereka dikagetkan dengan kemunculan sosok wanita dengan keadaan terikat. Di sana, wanita itu meminta tolong dan mencoba memperlihatkan sebuah potongan kertas yang ternyata dia adalah Cindy, orang yang menabrak putri kakek tunanetra yang disekap sudah 8 bulan. Cindy meminta bantuan kepada Rocky dan Alex agar dibebaskan. Di sana, dia memberitahukan kuncinya ada di brankas. Karena merasa kasihan, Rocky pun membantunya. Kembali ke si kakek yang sudah membereskan jasad Manny, dia mencium bau sesuatu. Dan setelah dicari pusat baunya, dia menemukan sepatu Alex dan Rocky. Sehingga si kakek pun yakin jika di rumahnya masih ada orang lain. Singkat cerita, Rocky, Cindy, dan Alex sudah berada di depan pintu keluar. Karena pintunya terkunci, Alex mencoba membukanya dengan kunci yang mereka temukan tadi. Setelah pintunya terbuka, si kakek menembakkan pistol yang ternyata hanya mengenai telinga Alex, tetapi mengenai leher Cindy sehingga ia terbunuh. Ketika mau mengejar Rocky dan Alex, si kakek merasakan ada sesuatu yang terinjak. Dan setelah diraba-raba, seketika itu dia menangis yang belum diketahui apa alasannya. Dengan kematian Cindy,
Amarah si kakek pun semakin memuncak. Dia kembali mengejar Rocky dan Alex. Di sana dia mematikan lampu gudang sehingga membuat Rocky dan Alex tidak bisa melihat apa-apa. Karena keadaan gelap, akhirnya Alex tertangkap. Pistol pun sudah berada tepat di kepalanya. Ketika si kakek mencoba menarik pelatuknya, alangkah beruntungnya Alex karena pelurunya habis. Alex dan Rocky akhirnya berhasil kabur naik ke atas. Ketika sedang mencoba membuka pintu, tiba-tiba si Doggy datang dan sudah siap untuk menyerang mereka berdua. Dan akhirnya si Doggy mengejar Alex dan Rocky yang membuat mereka terpaksa masuk ke suatu kamar dan terjebak. Di kamar, Alex menyuruh Rocky untuk melarikan diri melalui lubang ventilasi. Sementara Alex sendiri menahan pintu karena si kakek datang kembali. Namun usahanya itu sia-sia. Si kakek berhasil mendobrak pintunya dan si Doggy langsung menyerang Alex yang membuat Alex terlempar keluar jendela dan tersadarkan diri. Tak berhenti di situ, si Doggy berbalik mengejar Rocky ke lubang ventilasi karena mencium jejaknya. Dan si kakek mengambil pistol yang dia simpan karena mengetahui keberadaan Alex dari suara retakan kaca. Sementara Rocky yang hampir digigit si Doggy memilih untuk menjatuhkan diri. Tapi untung dia berhasil menemukan jalan keluar. Dan lagi-lagi si kakek mengetahuinya. Lalu dengan cepat menarik Rocky kemudian menghajarnya hingga pingsan. Ketika tersadar dari pingsannya, dia sudah berada dalam keadaan terikat. Ternyata terungkap sebuah fakta bahwa si kakek menangisi kematian Cindy karena Cindy sedang mengandung anaknya. Dengan tujuan untuk menggantikan anak si kakek yang sudah Cindy tabrak hingga tewas. Yang mana kehamilannya itu dilakukan secara paksa dengan cara menyuntikkan spermanya kepada Cindy dan berjanji akan melepaskannya setelah Cindy melahirkan. Di sana, si kakek tua melakukan hal yang sama pada Rocky. Dia mencoba menyuntikkan spermanya, berharap Rocky bisa mengandung anaknya. Namun untung Alex terlebih dahulu datang, kemudian memukul kepala si kakek dan memborgol tangannya. Karena jijik dengan kelakuannya, Rocky menghajar kembali si kakek tua itu. Lalu mereka berdua pergi menuju pintu depan dengan tenang. Karena si kakek sudah diborgol dan terlihat tidak berdaya. Ketika sedang membuka kunci pintunya, tiba-tiba tembakan si kakek pun tepat mengenai Alex hingga membunuhnya. Tak punya pilihan lain, Rocky segera berlari karena pintu sudah berhasil dibuka. Tak menyangka setelah di luar pun, Rocky harus terus berlari karena si Doggy mengejarnya. Sampai Rocky berhasil masuk ke dalam mobil. Sayangnya ketika sudah berada di dalam mobil, uang yang dibawanya terjatuh di luar dan tidak tahu kunci mobilnya di mana. Sementara si Doggy masih di luar dan berusaha masuk ke dalam mobil. Dengan sedikit berpikir, Rocky mencoba menjebak si Doggy agar masuk ke dalam bagasi mobilnya. Setelah berhasil mengurung si Doggy, dia pun keluar mengambil uang yang dijatuhkannya. Si kakek menyeret Rocky dan meletakkannya di samping Alex. Rocky yang sudah tak berdaya kembali bangkit melihat ada sebuah remote alarm di tangan Alex. Dia pun membunyikan alarm panggilan darurat. Dan suara alarm itu membuat si kakek kehilangan fokusnya. Dia tidak terkendali dan dengan mudah Rocky memukul si kakek hingga dia terjatuh ke ruang bawah tanah.
Tak lama kemudian polisi pun datang dan Rocky segera pergi dari rumah tersebut sambil membawa uangnya. Di akhir film, Rocky yang sudah berada di California bersama adiknya melihat sebuah tayangan berita tentang pencurian rumah seorang veteran tentara dengan 2 pelaku. Ternyata si kakek tidak mati dan karena takut kasus penculikan Cindy terungkap, si kakek pun mengaku tidak kehilangan apapun akibat dari pencurian itu. Sehingga kasusnya tidak diperpanjang dan Rocky menjalani hidup dengan tenang.